Perkenalkan, nama saya Agustina Novaluki. Saya dari SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pembuatan aksi nyata modul 1.4, saya dibimbing oleh Ibu Novita Suryani sebagai fasilitator dan Bapak Arif Rahman Hakim sebagai pengajar. Tujuan dari aksi nyata modul 1.4 ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, serta melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari aksi nyata modul 1.4 ini tentang budaya positif adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati, peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ini masih tindakan yang dilakukan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang keempat, sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakteristik di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan dan menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam pembiasaan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dan menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu karena telah memenuhi undangan saya dalam mengikuti presentasi tentang budaya positif, di mana di sini saya nanti akan mempresentasikan tentang budaya positif untuk memenuhi tugas saya dalam mengikuti calon guru bergerak angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita diberikan kesempatan mendapatkan kesehatan untuk hadir dalam acara ini. Kemudian sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad. Semoga kita semuanya dengan sholawat yang selalu kita temukan setiap hari mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya saya akan bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang alhamdulillah sudah saya laksanakan. Kemudian yang kedua nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Mas Muhammadiyah atau Samsuryani. Kemudian baru kita mulai presentasi. Yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak.
Untuk lagu yang kedua, lagu Mars Muhammadiyah. Terima kasih Bapak Guru. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ambil di Habib di TV jalannya. Monggo kita mulai saja untuk presentasi hari ini. Kita mulai saja untuk presentasi hari ini atau ice breaking dulu. Untuk menambah semangat kita ice breaking dulu ya. Untuk ice breakingnya nanti poinnya adalah ikuti yang saya lakukan, jangan diikuti yang saya katakan. Ikuti yang saya lakukan, jangan diikuti yang saya katakan. Konsentrasi untuk Bapak Ibu.
kebiasaan yang baik yang tentunya kita harus tularkan karena kita sebagai pendidik, kita sampaikan kepada siswa. Kalau kita tidak menyampaikan, kita memberikan contoh, memberikan teladan kepada siswa. Ya, misalkan contohnya Pak Rino itu memberikan teladan masuk kelas tidak pernah terlambat. Ya, itu salah satu hal positif ya, harus kita teruskan, kita tularkan kepada siswa sehingga siswa harus masuk dengan terlambat itu isi. Pak Rino sudah datang, saya terlambat supaya tidak terjadi seperti itu. Budaya lagi yaitu menyapa. Bapak Ibu guru sudah memberikan teladan kepada siswa tentang menyapa siswa. Lah kok siswanya yang datang atau depannya bapak guru yang menjaga? Itu karena apa nih Bapak Ibu guru? Padahal gurunya sudah memberikan teladan. Kemungkinan dari siswa yang seperti itu karena lingkungannya tidak memberikan contoh atau teladan. Mungkin orang lain tidak memberitahu atau orang lainnya ya melakukan sama seperti itu sehingga anaknya meniru. Dan inilah tugas kita sebagai pendidik. Walaupun dari lingkungan rumah tidak ada pendidikan budaya positif, pendidikan tentang sopan santun, pembentukan karakter yang baik, tapi tugas kita yang harus mengajarkan anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita ini siswa SMK yang daya penalarannya kritis, gampang terpengaruh dengan hal di luar sana. Untuk kita sebagai bapak ibu guru memberikan siswa kita pendidikan karakter yang baik, pengenalan budaya positif yang baik, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan maupun di lingkungan masyarakat. Begitu Bapak Ibu, itu untuk pemaparan awal tentang budaya positif. Kemudian budaya selanjutnya, untuk konsep ini budaya positif yang kita dari guru penggerak angkatan 9 ini. Sebenarnya ini saya tidak menjadi guru dari Bapak Ibu guru. Kita ini istilahnya kolaborasi. Jadi saya mendapatkan ilmu, saya mempresentasikan kepada Bapak Ibu, mensosialisasikan tentang ilmu yang sudah saya dapatkan. Mungkin nanti juga bisa digunakan Bapak Ibu guru ketika menjadi pengajar di kelas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Itu apa Bapak Ibu? Perubahan paradigma belajar itu bagaimana kita merubah cara lama, bukan orang lama nih, usia lama enggak nih, itu usianya sudah lama, tapi update-nya luar biasa. Beliau menjadi salah satu guru di SMK, menjadi contoh teladan guru muda yang luar biasa. Kemudian saya berikan contoh tentang pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini menjadi tantangan kita, di mana pembelajaran yang berpusat pada guru ini sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun. Contohnya ya Bapak Ibu, guru menjadi sumber belajar, di mana guru menyiapkan banyak materi, baik diambil dari internet, buku, dan wawasan yang lain. Siswa hanya mendengarkan saja. Kalau tidak ada atau belajar namanya ceramah nih Pak Tony, metode ceramah. Siswa hanya menerima apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, sehingga ini melemahkan daya nalar kritikus siswa. Sedangkan kalau kita bangunnya seperti apa contohnya? Misalkan kalau Bapak Ibu mungkin sekarang sudah melaksanakan siswa pembelajaran di kelas itu dengan metode berdiskusi, apa boleh Bapak Ibu? Nah, metode berdiskusi ini fungsinya adalah untuk membangun nalar kritis siswa, di mana siswa diberikan pemahaman
waktu, tempat untuk menggali masalah itu dan memecahkan masalahnya. Nah, kenapa juga diskusi agar mendapatkan pengalaman dari teman yang lain, sehingga pengetahuan itu tidak hanya tidak dari siswa itu sendiri, tapi dari pengalaman teman-temannya. Jadi situlah caranya bagaimana kita mengubah paradigma kita menjadi guru yang memberikan ilmu, tetapi kita menjadi guru yang memfasilitasi siswa. Dengan cara seperti itu, contohnya pembentukan kelompok belajar, siswa diberikan permasalahan, siswa diberikan waktu untuk memecahkan masalahnya, kemudian siswa diberikan waktu untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, itu memang membutuhkan banyak sekali dukungan, bukan hanya dari guru pribadi, tapi ada interaksi dari siswa. Kemudian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Bagaimana dengan contoh kesiapan belajar siswa? Mungkin dari modul ajar apa adanya Bapak Ibu tertuliskan sebelum selesai pembelajaran ada informasi kepada siswa untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Ada beberapa itu di kegiatan modul ajar. Nah, itu fungsinya untuk memberikan kesiapan siswa untuk menerima pembelajaran berikutnya. Ini kenyataannya, kalau kita memberikan informasi seperti itu, siswa itu juga tidak menyiapkan diri. Ada sesuatu yang dikasih tahu pembelajaran berikutnya eksponen. Kalau saya juga memberikan eksponen, siswa silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang eksponen di internet, misalkan, atau di Google. Tetapi siswanya juga tidak melakukannya, sehingga kalau ada teman dari siswa, pembelajaran seperti ini tidak akan berhasil. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah pembelajaran berpihak pada murid. Di situ ada dua contoh pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu yang pertama adalah diskusi kelompok di mana siswa diberikan tugas untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua adalah siswa merepresentasikan dari hasil kerja yang sudah dilakukan. Nah, ini terkait dengan perubahan paradigma lama ke baru itu, di mana kalau dulu kita sebagai guru hanya memberikan ilmu saja, lama saja. Tetapi sekarang ternyata ada beberapa yang sebenarnya sudah ditulis, tapi belum dilaksanakan. Di dalam ada APP, awalnya belajar siswa disuruh memperhatikan tayangan. Ya betul. Kita memberikan tayangan bentuk-bentuk atau video pada siswa berkaitan dengan materi ajar. Nah, itu setelah diberikan tayangan, pasti setelah tayangan itu ada kesimpulan dari siswa diberikan amanat untuk membuat kesimpulan dengan cara berdiskusi ke kelompok. Mungkin misalkan ada satu kasus, kemudian siswa diberikan tugas untuk membuat kesimpulan. Nah, disilakan dengan diskusi kelompoknya. Guru sebagai pengarah, ketika siswa ada yang ditanyakan, siswa tidak tahu, kita mengarahkan, memberikan arahan kepada murid untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian setelah siswa sudah menyelesaikan masalahnya, ini siswa diberikan kesempatan untuk evaluasi. Misalkan diberikan suatu kasus, kemudian siswa diberikan waktu untuk mempresentasikan kasus tersebut. Kasusnya apa, waktunya kapan, dan bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, itulah bagaimana caranya salah satu contoh untuk membuat siswa nalar kritisnya tercapai. Selain nalar kritis, juga siswa diberikan wadah untuk kreatif. Karena pasti setiap diskusi kelompok mempunyai hasil yang berbeda sesuai dengan kodrat siswa, kodrat alam dan kodrat zaman.
Kemudian lanjut ke berikutnya. Di sekolah positif, mereka datang untuk membangun budaya positif di sekolahan. Sehingga kalau ada budaya positif, tentunya harus ada faktor disiplin. Dilakukan terus-menerus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Misalkan siswa ini harus masuk tepat waktu, itu harus disesuaikan sesuai dengan peraturan ditegakkan dengan tegas, sehingga kalau tidak dilakukan harus ada sanksinya. Itu harus disosialisasikan terus-menerus agar bukan menjadi keterpaksaan dari siswa, tapi menjadi suatu kesadaran. Kalau siswa kita itu merasa terpaksa, itu pasti melakukannya tidak sepenuh hati. Jadi yang makan tepat waktu itu males. Ya, tetapi kalau kesadaran sudah sadar sendiri, oh saya itu sekolah, berarti harus tepat waktu. Nah, ini kan yang dinamakan disiplin positif, di mana budaya positif yang sudah diterapkan di sekolahan, ini juga harus ada tindak lanjut berkesinambungan, harus ada disiplin. Kemudian untuk berikutnya, ini yang mungkin sudah ada di mana-mana sebenarnya, tetapi di sekolah kita belum terasa feelnya. Ada budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini pionirnya ini adalah Pak Reno yang selalu senyum di mana saja, baik di kantor, di kelas, di mana saja dia selalu senyum. Ini sudah menjadi budaya yang dilakukan Pak Reno. Terima kasih Pak Reno. Kemudian salam, kalau biasanya ada siswa masuk dan siswa pulang sekolah dengan salam, saling. Nah ini sebenarnya harus kita budayakan ya. Kalau masuk itu bisa karena ada grup tiket, tapi kalau pulang sudah sendiri-sendiri. Nah ini bagaimana caranya kita membentuk budaya salam ini kuat di sekolahan kita. Jadi bukan hanya untuk saja, tapi sudah berada termasuk dalam hati. Bahwa saya ketika sekolah di SMK Muda selama 3 tahun, selalu kalau masuk sekolah salam, kalau keluar juga saling. Itu yang mungkin belum dilakukan di sekolahan kita. Yang ketiga, sapa. Bapak Ibu sudah merasakan di sekolah kita itu disapa siswa, apa dicuekin saja, disapa. Berarti memang budaya positif untuk menyapa ini sudah kental berada di dalam hati siswa. Mungkin bisa dari dibilang di rumah, ya menyapa orang tuanya. Ternyata di sini ditunjukkan dengan menyapa gurunya. Kemudian sopan dan santun. Sebelum itu kita sudah merasakan kalau siswa kita melakukan sopan santun. Pasti sudah banyak yang melakukan sopan santun, tetapi belum menyeluruh. Sehingga bagaimana caranya kita mensosialisasikan anak itu tentang sopan santun. Yang berbeda itu, mungkin nanti ini untuk budaya 5S ini selain kita laksanakan juga ditulis di depan itu. Karena di sekolah bagaimana sudah ada, ya sekolah kita yang belum ada. Dan nanti kita adakan dengan menulis besar-besar budaya 5S atau budaya positif: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Biar ketika masuk sekolahan, langsung dibaca. Oh, saya itu langsung saling dulu. Oh, saya itu harus senyum dulu. Oh, saya itu harus menyapa dulu. Dan yang terpenting kita melakukan sopan dan santun dimanapun. Lanjut untuk berikutnya. Ice breaking. Ya, ice breakingnya
tadi ganti yang tadi adalah ini apa lupa saya. Kalau tadi lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oh, katakan. Berarti Pak Wasit konsentrasi. Oke, untuk konsentrasi ini masih sama seperti tadi, tapi berbeda, agak berbeda. Perbedaannya seperti apa? Kita coba dulu. Lakukan apa yang saya katakan. Kali katakan. Jadi lakukan apa yang saya lakukan. Ini kembali ya. Lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Masih ingat Bu Elwi? Ya. Lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Siap Bapak Ibu? Ya. Apakah Anda ready? Ready. Mana semuanya ready? Ready. Saya lagi. Lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Tangan di atas. Tangan di atas. Tangan di samping. Oke, turun. Ya. Oke. Tangan ini sama. Yang apa sama katakan sama. Tangan di atas. Ya. Kemudian lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Tangan diputar. Stop. Tangan stop. Tangan stop. Tangan stop. Salah ya, tangan stop. Ya, turun. Kesempatan. Tangan di atas. Iya. Oke, terima kasih. Oke, untuk ice breakingnya cukup sebentar saja, nanti kita waktu. Lanjut kita mulai materi berikutnya. Ada 4 sebenarnya Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke dalam materi motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini adalah level yang paling rendah. Apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita lihat siswa, untuk mengikuti peraturan itu kalau tidak ada sanksi, kira-kira diikuti boleh nggak? Kalau ada sekolah, sanksinya adalah dulu 10 kali atau 50 kali. Kalau tidak ada sanksi, kira-kira mereka kalau misalnya apa tidak nih? Apakah ada kesadaran kalau tidak ada sanksi? Tidak ada kesadaran, karena kalau tidak melakukan ada hukuman. Ini tanpa kesadaran tapi keterpaksaan. Sehingga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini level yang paling rendah sebagai motivasi perilaku manusia ketika melihatnya di siswa. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan. Itu hadiah. Siapa yang bilang kamu dapat hadiah? Hadiahnya adalah sepeda motor. Ada sepeda motor bagi salah satu nih, ada kelompok PC. Hadiahnya sepeda motor. Kok misalnya gurunya saja, kalau menjadi gurunya nanti akan dapat hadiah sepeda motor. Pasti gurunya pasti melakukan hal yang sama. Belum benar-benar menjadi guru dan soalnya ini balan, tetapi itu berhasil pada guru ternyata. Dengan model balan itu berhasil. Itu berhasilnya hanya di jangka pendek. Ketika sudah tidak ada lagi imbalan karena uang kita sudah habis untuk memberikan
mempersiapkan jangka panjang. Itu nanti merugikan kedua belah pihak. Yang pertama kita sebagai pemberi imbal, yang kedua siswa motivasinya turun. Tidak karena kesadaran, tapi keinginan dan untuk bahagia. Gitu deh. Level yang tertinggi sebagai budaya positif adalah semua kegiatan yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini kesadaran diri sendiri. Aku yang menjadi juara, aku yang pengen, bukan guruku yang pengen, bukan orang tuaku yang pengen, tapi saya sendiri. Ini bagaimana caranya untuk menjadi juara kayak guru belajar, ya sekolah rajin, yang mencari ilmu di manapun ilmu itu ada, dan sebagainya. Jadi itu keinginan diri atau kesadaran diri, bukan karena suatu imbalan atau keterpaksaan. Begitu ya Bapak untuk motivasi perilaku manusia. Pak Eno dalam bekerja itu termasuk yang mana Pak Eno? Motivasi untuk bekerja biasanya itu termasuk yang mana Pak Eno? Dia tidak alhamdulillah. Berarti Pak Eno mempunyai keinginan diri sendiri. Bukan karena yang pertama yaitu menyenangi istrinya yang kerja atau dibayar imbalan dan dibayar. Kalau kita motivasinya keuangan, pembayaran, pasti kinerja kita sesuai dengan bayaran kita. Loyalitasnya hilang, tidak ada loyalitas, tidak ada keinginan atau membuat kemajuan, tidak ada. Karena kita sesuaikan dengan imbalan yang kita terima. Begitu deh. Berarti Pak Eno menunjukkan yang ketiga adalah level yang tertinggi dari motivasi manusia adalah kesadaran diri untuk bekerja. Bekerja apa? Sendiri ya. Terima kasih Pak. Lanjut deh. Oke, untuk selanjutnya kemudian dari fokusnya ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Tentunya kita bekerja sebenarnya salah satunya adalah bertahan hidup, gitu deh. Karena mendapatkan gaji, kita bisa menghidupi keluarga kita, anak, istri, bisa kalau istrinya kerja membantu suami. Itu salah satunya adalah bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nanti melalui bersandar. Dan tentunya yang paling besar adalah kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Siapa yang tidak ingin kasih sayang? Tidak ada. Semuanya pasti memberikan kasih sayang. Semuanya memberikan kasih sayang, baik kasih sayang di rumah, di sekolah kan memberikan kasih sayang belum? Ketika kita memberikan kasih sayang muridnya, kita sangat luar biasa tidak nyaman di Bapak Ibu. Kita merasa semua sudah tidak menyukai sesuatu dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Gurunya teko atau matikan atau belajar benar tidak ada sudah motivasinya sudah mulai dulu, ngedar dulu, sudah malas, gitu ya. Sehingga bagaimana caranya kita menjadi atau menjalin kasih sayang dengan siswa. Tapi hati-hati, kasih sayang yang konotasinya baik. Karena setelah kita sudah SMK, kalau seperti Pak Ahmad yang sangat mudah sekali menjalin kasih sayang, berhati-hati ya. Jangan bersifat konotasinya negatif. Tapi untuk menjalin kerjasama dengan siswa agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Itu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Apakah ada orang hidup itu tidak pengen kesenangan? Pengennya susah terus. Kemudian karena kita bekerja atau kita waktu sampai karena kita membangun kesenangan. Begitu ya? Pak Eno yang saat ini pengen senang apa? Apa tuh? 1, 2, 3 kali.
direndahkan, tapi dalam konotasi yang baik. Jadi anak itu menghormati orang tuanya. Seperti itu. Jangan sampai tidak ada penguasaan, nanti tidak dihargai dengan anaknya. Begitu pun bisa kok tahan. Kita harus punya kekuasaan. Kalau saya dengar itu seperti teman dengan siswa itu kurang baik, karena tidak ada rasa menghormati. Muridnya kena HP gurunya tanpa izin. Kita mulai belum ada gurunya tanpa izin. Kan seperti teman saya. Sudah tidak baik ini. Luar biasa, itu sudah sangat menentang sopan santun. Walaupun seperti teman umurnya nggak jauh, seperti Pak Ahmad ini umurnya nggak jauh dengan adik kelas 3 ya, tetapi tetap harus ada jiwa penguasaan, menguasai. Jadi tetap harus menjalankan saya, tapi harus ada rasa saling menghormati. Kemudian selanjutnya kebebasan. Siswa kita menginginkan kebebasan ya. Contohnya apa? Dengan kita kebebasan yang dengan siswa yang kita rasakan. Dan pertama jangan khusus semua yang tahu. Jadi faktor kesenangan itu masuk, tapi saya berhasil. Yang kedua apa tadi? Itu ada kebebasan, itu semua ada kebebasan. Jangan sampai ada kebebasan, nanti kalau ada kebebasan saya bakal mikir lagi gitu. Kita kebebasan itu semua yang diinginkan. Pulang cepat, pulang pagi. Ya, bagaimana caranya kita menguasai kelas di kelas dengan siswa untuk masalah kebebasan ini bisa kita pegang dengan mereka dengan tidak memberikan keleluasaan dalam mengekspresikan kebebasan. Kalau leluasa mengekspresikan kebebasan, harus begitu. Jangan ada tugas waktu, pasti pembelajaran kita kurang tercapai, tidak optimal. Karena ada yang namanya evaluasi. Jangan kosong kayak itu. Itu malah sama sekali. Kalau paling tinggi, berarti tidak diisi kelasnya. Tidak ada pembelajaran. Itu pembelajaran yang sangat luar biasa, tidak di dalam penggunaan budaya positif. Oke, lanjut. Oke. Di sini yang sangat-sangat ingin saya bagi kepada Bapak Ibu, di mana ada 5 positif kontrol dulu. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat itu pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, monggo kita sebagai guru, kita tahu dari kita itu gimana. Apakah sudah pembuka ketika ada siswa yang melakukan kesalahan langsung dulu? Jangan, usah sekolah tanpa kita menggali dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Kalau kesalahannya benar, mungkin hal-hal seperti itu bisa kita terapkan. Tapi kita lihat dulu, kita gali dulu, kita validasi kesalahan mereka. Itu yang hukum. Pembuat merasa bersalah. Kejadian seperti ini karena kamu melakukan ini. Terus ada kasus pertengkaran buat siswa menyebabkan kembali. Nah, orang ini tidak akan terjadi. Itu membuat merasa bersalah. Jadi siswa dianggap bersalah di situ. Kemudian ketika juga saya sampaikan di depan teman, ini kita bisa saja, tetapi tetap ada faktor formula saat benar. Kita berada di siswa yang boleh memahami. Nah, kalau kita memberikan penekanan kepada siswa, siswanya lari sendiri, tidak mau menguasai. Sebagai teman, kita harus menggali dari mereka itu dengan cara yang baik, bertanya baik-baik, menggali informasi baik-baik, kemudian kita memvalidasinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik, tanpa langsung membuka, tanpa langsung
sebagai exit. Kemudian untuk berikutnya, nah ini sebenarnya adalah contoh-contoh kata-kata kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini saya percepat. Kita langsung ke paling akhir adalah di sini adalah membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas itu sudah saya terapkan Bapak Ibu di kelas dengan kelas sebelum KF 2. Itu membuat keyakinan kelas di mana contohnya adalah siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Dan ini sudah disepakati di kelas. Sehingga ketika siswa tidak ada tepat waktu, pasti ada sanksinya. Kemudian ketika harus melakukan dari awal, karena siswa tiket harus datang dari awal. Kemudian wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam bisa warna. Kalau ada yang menggunakan seragam yang tidak sesuai, itu pasti karena harus ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lagi ini belum diikuti, misalkan bajunya hilang, itu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan kemauan sendiri. Nah ini proses pembuatan keyakinan kelas. Ini bisa saya berikan waktu diskusi dengan yang lain, menuliskan keyakinan kelas yang akan mereka sepakati. Tetapi sebelum disepakati, tentunya ada menulis keyakinan kelas yang ditempelkan di depan dan kita bahas satu persatu. Apakah keyakinan kelas ini disetujui? Nah, kalau disetujui, berarti saya akan di papan keyakinan. Begitu seterusnya sampai selesai, beberapa keyakinan kelas sudah disepakati. Kemudian lanjut. Untuk keyakinan eksekusi adalah proses penciptaan kondisi dan penyelesaian budaya yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pola mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Seperti apa prosesnya? Kami kerjakan Bapak Ibu ini ada video tentang segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Untuk videonya bisa Bapak Ibu. Ini ada salah satu siswa saya yang melakukan kesalahan. Ini ada kesalahan speakernya. Jadi saya adalah satu siswa saya bernama Nia. Dia melakukan kesalahan apa kemarin mencapai di kelas pada saat ulangan. Di sini saya melakukan stabilisasi siswa sebelum saya melakukan validasi kesalahannya. Kemudian saya melakukan pemvalidasi kesalahannya. Saya tanya kenapa kesalahannya. Kemudian saya tanyakan apa yang harus kami lakukan setelah melakukan kesalahan itu. Kemudian nanti yang terakhir saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal. Bagaimana dengan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan dan apa konsekuensinya. Seperti itu sampai di video terakhir. Sudah
sudah bisa memahami kesalahannya dan menyadari kesalahannya, sehingga untuk selanjutnya tidak akan dilakukan lagi. Sebenarnya kalau speakernya sip, ini ada adegan, ada dialog, tapi ya kita lihat saja seperti ini. Video akhir sudah selesai untuk terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mau mendengarkan presentasi saya tentang pendidikan saya di Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Harapan saya adalah Bapak Ibu, baik guru muda maupun guru yang sudah berusia, untuk bisa mengikuti Guru Penggerak ini. Bukan jangan dilihat dari rekodnya nih, tapi dilihat dari ilmunya. Seolah luar biasa. Pak Hussein, Pak Ahmad, Pak Ibu Lisa, Pak Toto, Pak Reno, dan Ibu yang lain, saya harapkan untuk bisa mengikuti Guru Penggerak ini karena memang luar biasa ilmunya. Begitulah Bapak Ibu, untuk presentasi saya hari ini menularkan pemahaman tentang budaya positif. Semoga ada manfaatnya, saya harap ada manfaatnya buat kita semua. Kalau tidak ada manfaatnya, dia sebagai wawasan saja, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, presentasi kali ini saya tutup. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau perbuatan saya, dan mohon maaf jika yang saya bisa berikan hanya ala kadarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustina Retno Palupi sangatlah baik dan sangat menginspirasi tentang budaya positif yang harus dilakukan di lingkungan sekolah. Sangat berperan penting dalam membangun karakteristik siswa. Selamat kepada Ibu Retno Agustina Palupi, terus berjaya dan sukses dalam menjalani program Guru Penggerak. Merdeka!
kasih.